Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Lina. Ini adalah video pertama saya. Di video ini, saya akan membahas soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dukung saya dengan klik like dan subscribe. Terima kasih. Kita langsung ke soal ya. Yang pertama, apa kepanjangan dari UTM? A. Universal Transfer Mercator. B. Unit Tracking Mercator. C. Universal Traffic Meter. D. Universal Transfer Meter. E. Unit Transfer Mercator. Jawabannya adalah A. UTM merupakan kepanjangan dari Universal Transfer Mercator, merupakan sistem proyeksi peta yang membagi seluruh permukaan bumi menjadi 60 bagian atau 60 zona. Soal kedua. Aplikasi UTM membagi Indonesia menjadi berapa zona? A. 9 di utara dan 9 di timur. B. 9 di selatan dan 9 di barat. C. 9 di selatan dan 9 di timur. D. 9 di utara dan 9 di selatan. E. 9 di timur dan 9 di barat. Jawabannya adalah D. Zona UTM di Indonesia terbagi menjadi 9 di utara dan 9 di selatan. Nomor zonanya dimulai dari 46 sampai dengan 54. Untuk membedakan zona utara dan selatan, biasanya setelah nomor zona ditambahkan huruf N untuk utara dan S untuk selatan. Soal nomor 3. Berikut merupakan sistem penebangan yang dapat diterapkan pada hutan heterogen, kecuali A. Sistem tebang pilih. B. Sistem tebang tanam. C. Sistem tebang habis. D. Sistem penebangan konservatif. E. Sistem tebang rumpang. Jawabannya adalah D. Hutan heterogen atau juga dikenal dengan hutan campuran merupakan hutan yang terdiri atas bermacam-macam tumbuhan, dari pohon rendah sampai pohon tinggi. Sistem penebangan yang tidak dapat diterapkan di hutan heterogen adalah sistem tebang habis. Soal keempat. Jenis satwa liar dilindungi yang dapat ditukarkan dengan lembaga konservasi di luar negeri atas izin menteri adalah sebagai berikut, kecuali A. Babi rusa. B. Orangutan. C. Lutung mentawai. D. Badak Jawa. E. Bekantan. Jawabannya adalah E. Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2012. Jenis tumbuhan dan satwa liarnya yaitu satu tumbuhan yaitu Rafflesia dan 11 satwa liar yang terdiri dari anoa, babi rusa, badak Jawa, badak Sumatera, biawak komodo, cenderawasih, elang Jawa, harimau Sumatera, lutung mentawai, orang utan, dan oa Jawa. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah merupakan definisi dari A. Hutan negara. B. Hutan hak. C. Hutan adat. D. Hutan produksi. E. Hutan konservasi. Jawabannya adalah B. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kalau hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Soal ke-6. Di sini soal ke-6 kita mulai masuk mengenai tema lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi A. Kriteria baku kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan hutan. B. Kriteria baku kerusakan hutan dan kriteria baku akibat perubahan iklim. C. Kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. D. Kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan hutan. E.
kriteria baku kerusakan laut dan kriteria baku kerusakan tanah? Jawabannya adalah C. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ini terdapat pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria baku kerusakan terumbu karang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan berdasarkan A. Persentase luas tutupan terumbu karang yang hidup, B. Persentase pengurangan luasan tutupan terumbu karang yang hidup, C. Persentase peningkatan luasan tutupan terumbu karang yang hidup, D. Persentase perubahan luasan tutupan terumbu karang yang hidup, E. Persentase jumlah jenis terumbu karang yang hidup. Jawabannya adalah A. Kriteria baku kerusakan terumbu karang dapat dilihat dari parameter persentase luas tutupan terumbu karang yang hidup. Kondisi terumbu karang dapat dikategorikan rusak jika luasannya 0 sampai 49,9% dan dikategorikan baik jika luasannya 50 sampai 100%. Soal ke-8. Zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar merupakan definisi dari A. Limbah, B. Mutu udara ambien, C. Emisi, D. Emisi udara ambien, E. Sumber emisi. Jawabannya adalah C. Definisi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Teman-teman bisa cek di peraturannya. Nomor 9. Ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang merupakan definisi dari A. Pencemaran laut, B. Kerusakan laut, C. Baku mutu air laut, D. Kriteria baku kerusakan laut, E. Status mutu laut. Jawaban adalah D. Definisi dari istilah tersebut dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Nomor 10. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut merupakan definisi dari A. Pencemaran laut, B. Kerusakan laut, C. Baku mutu air laut, D. Kriteria baku kerusakan laut, E. Status mutu laut. Jawaban adalah C. Definisi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Kali ini cukup segini dulu ya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.